sesama muslim. Maka di sini disampaikan kalau ada satu misalnya dua kampung sama-sama kampung orang Islam semua, dan gara-gara apa gitu kemudian terjadi perang saudara karena sama-sama muslim, maka haram hukumnya jualan golok di dua desa tersebut. Perangnya pakai golok, pakai parang, ini tidak boleh jualan golok di situ. Kenapa? Karena orang yang beli golok di situ untuk nyembelih kambing atau untuk nyembelih orang. Orang yang beli golok di kampung itu jelas minimal 90% kemungkinannya adalah untuk nyembelih orang, bukan untuk nyembelih kambing. Lain halnya kalau kita jualan golok di daerah damai, itu boleh. Di daerah damai adem ayem, apalagi mau Idul Adha kemudian pesanan golok banyak, tidak apa-apa. Jualan golok mau Idul Adha itu orang beli kemungkinan besar besok golok itu untuk hal yang taat malahan. Demikian juga tadi menjual khamr, menjual anggur atau perasan khamr atau perasan anggur kepada orang yang kita ketahui dia mau menjadikannya sebagai khamr, hukumnya terlarang. Ya, dua hal ini dilarang kenapa? Karena ta'awun alal itsmi wal udwan, karena tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka produk yang halal itu bisa haram manakala kita ketahui bahasanya pembelinya akan menggunakan produk halal tadi untuk penggunaan yang haram. Pedang, golok, pisau itu asalnya kalau dilihat dari zatnya, dilihat dari goloknya, dilihat dari pisaunya adalah produk halal untuk diperdagangkan. Namun kok yang mau beli itu orang yang mau menggunakan pisau, golok, pedang tadi, parang tadi untuk gorok manusia, jadinya haram. Maka di sini, maka berkaitan dengan jual beli terdapat kaidah penting yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, bahasanya produk yang halal itu produk yang pada asalnya halal diperdagangkan, diperjualbelikan, itu jadi haram diperdagangkan dan diperjualbelikan manakala kita yakin atau kita punya sangkaan kuat produk halal tadi mau digunakan untuk melakukan satu hal yang haram. Pada asalnya ya mungkin bisa kita katakan kondom itu halal dilihat dari kondomnya. Dan kalau orang itu ada sangkaan kuat kalau kondom itu mau dipakai untuk zina, ya, buktinya karena jualannya itu bersampingan dengan lokalisasi, maka menjual kondom di sini hukumnya haram. Maka pembeli itu ada pembeli produk halal itu ada 3 macam. Pembeli produk halal itu di mata penjual ada 3 macam. Pertama, kita tahu yakin 100% atau kalau nggak 100% ya sangkaan kuat dia mau menggunakan produk halal yang kita jual untuk penggunaan yang halal, maka jual belinya halal. Kita jualan anggur kepada orang yang buah anggur yang kita tahu dia mau makan anggur untuk buah, maka halal.
Kita jualan pisau, kita tahu orang ini mau dipakai untuk motong-motong hewan kurban Idul Adha, maka jelas halal. Kemudian yang kedua adalah pembeli yang penjual itu tahu, dalam artian yakin, atau yang maknanya kurang lebih 100%, atau punya sangkaan kuat bahwasanya si pembeli akan menggunakan produk halal ini untuk hal yang haram, maka hukumnya berjual beli dengan orang ini hukumnya apa? Haram. Kita punya buah anggur mau dibeli orang yang jelas kita tahu tukang produsen minuman keras. Kita jualan golok, dan yang beli itu kita tahu dia adalah mau menggunakan golok ini untuk melakukan kejahatan, maka jual beli dengannya hukumnya haram. Contoh yang lain mungkin misalnya pestisida. Kalau kita tahu bahasanya pembelinya ini menggunakan pestisida untuk nyemprot hama dan tanaman, apa hukum jual belinya? Halal. Dan kalau kita tahu bahasanya pestisida yang pembeli pestisida ini tujuannya dia mau bunuh diri dengan pestisida yang dia beli, apa hukumnya? Haram. Kita jualan baygon cair, ini pembelinya mau memakai baygon cair ini untuk ngusir nyamuk, tidak masalah. Kalau kita jualan baygon cair ini, pembelinya mau bunuh diri karena frustasi ditinggal pacar, pelamaran ditolak, maka apa hukumnya? Kita tahu, wah, aku mati sajalah sambil ngomong kayak gitu di depan penjual. Bunuh diri saja, cintaku tertolak. Maka apa? Apakah penjual boleh tutup mata? Itu kan urusan dia dengan baygon yang saya jual. Boleh tutup mata? Tidak boleh dia tutup mata. Merem pokoknya lah, terserah kamu. Ya, saya pokoknya jualan. Peduli ama kamu mau pakai ini untuk mati atau mau untuk ngobati nyamuk atau untuk bunuh diri, terserah. Tidak boleh tutup mata. Ya nggak boleh menjual. Kemudian yang ketiga adalah penjual itu tidak tahu pembeli ini dipakai untuk apa. Blank. Ini pembeli ini mau membeli produk halal saya ini untuk apa? Saya tidak tahu. Maka untuk kondisi yang ketiga ini, keadaan pembeli jenis yang ketiga ini, gimana hukum transaksinya? Jawabannya adalah kembali kepada tradisi masyarakat setempat dan sikon masyarakat yang ada. Sehingga maka yang dilihat bukan pembelinya, namun keadaan umumnya masyarakat. Kalau umumnya masyarakat menggunakan produk halal tersebut untuk hal-hal yang halal, maka kita boleh jual beli dengan orang yang tidak kita ketahui ini apa kira-kira tujuannya. Maka orang yang punya misalnya hotel, maka jika dia punya sangkaan kuat orang yang mau pesan kamar itu adalah orang yang mau zina, haram. Dia menyewakan kamar, uang yang diterima adalah uang yang haram jika dia nekat, di samping perbuatannya dosa. Kalau dia yakin kalau pemesan kamar ini keluarga, buktinya bawa anak-anak, ya, nggak mungkin mau zina kalau anaknya
deret 4 kayak gini mau nah ini keluarga. Maka ya halal si pemilik hotel ini bertransaksi dengannya. Namun jika pemilik hotel atau ini tidak tahu ini pasangan zina ataukah pasangan suami istri, maka dia kembali kepada kondisi sekelilingnya. Kembali pada kondisi sekelilingnya. Umumnya orang yang pesan hotel di daerah tersebut untuk apa? Oh, dia di daerah wisata. Umumnya orang yang pesan hotel, pesan kamar itu untuk zina. Dia blank. Ini orang ini. Ini kita bahas yang blank loh ya. Kalau ada indikator kuat karena dia pesan kamarnya itu short time, nah itu indikator kuat. Kita nggak tahu ini pasangan zina atau tidak, namun dia pesan kamarnya short time, cuma 1 jam. Nah, ini nggak ada maknanya kecuali zina. Nggak ada maknanya kecuali zina. Kali ini ada indikator ya. Poin yang ketiga itu blank. Maka melihat kondisi masyarakatnya. Kalau kondisi masyarakatnya itu menggunakannya hal tersebut untuk hal yang haram, maka dia tidak boleh. Kondisi sekelilingnya. Kalau dia tahu kondisi sekelilingnya itu adalah menggunakannya untuk keperluan yang halal, maka tidak mengapa dia berjual beli dengan orang tersebut. Jadi kalau pembelinya itu kita blank, dia mau menggunakan barang halal ini untuk apa, maka yang dilihat, maka dirinci dengan 2 rincian. Kalau pembelinya itu blank, kita blank tentang pembeli ini mau apa dengan barang yang kita beli, maka kita kembalikan kepada, maka dirinci dengan 2 rincian melihat kondisi sekeliling. Kalau umumnya orang menggunakannya dalam hal yang haram, maka tidak boleh. Kalau umumnya orang untuk menggunakannya untuk produk untuk yang halal, maka boleh. Ini kaidah yang penting berkaitan dengan jual beli, sehingga seorang pelaku bisnis, pelaku usaha itu tidak tutup mata dengan kemungkaran. Pengusaha muslim tidak boleh tutup mata dengan kemungkaran dengan alasan yang penting produk yang saya jual halal. Orang mau pakai maksiat, salah-salah dia sendiri, tidak boleh. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dengan kaidah ini? Ya. Kan kayak gini orang kafir itu misalkan kemenyan atau orang yang kafir atau ya lilin, misalnya jual beli lilin, asal produknya halal, asal produknya halal. Kalau kita tahu pembelinya itu menggunakan lilin untuk keperluan yang haram, maka jadi haram. Dia gunakan untuk perayaan Natal, maka haram. Jika kita tahu, kita yakin. Kalau tahu bahasanya dia lilin ini dia gunakan untuk apa? Karena untuk persiapan kalau mati listrik, halal. Jika kita tidak tahu blank, kita gunakan untuk umumnya. Kita melihat keadaan umumnya orang menggunakannya untuk kepentingan apa di tempat kita, masyarakat kita halal kan? Maka kalau kita blank nggak masalah jual beli dengan orang tersebut. Sehingga jual beli lilin di masyarakat kita blank boleh, pasti untuk yang baik boleh. Sehingga cuma haram kalau kita punya sangkaan kuat dia gunakan untuk hal yang kita punya sangkaan kuat kalau dia gunakan untuk hal yang haram. Maka ini haram bukan karena produknya, namun haram karena transaksinya.
Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Orang kafir orang kafir beli lilin itu belum tentu untuk hal yang haram. Belum tentu untuk hal yang haram. Borong lilin dan menjelang Natal, ini muskilah. Kalau dalam kondisi biasa, pada asalnya tidak mengapa. Ada yang lain? Hah? Ya dikhawatirkan. Kalau laundrynya laundry umum, kalau laundrynya bisa laundry khusus, bukan terbuka untuk umum, itu bisa. Orang bisa selektif. Ada yang lain? Karena kaidah ini saya buka pertanyaan di sini karena banyak orang berat untuk menerima kaidah ini. Kaidah jual beli ini ketika disampaikan di internet banyak yang protes. Boneka kalau untuk anak perempuan boleh. Maka kalau jual beli bonekanya itu kita yang jual itu bisa selektif, tidak masalah. Kalau nggak bisa selektif, bukan untuk kepentingan anak kecil, ya sudah anak perempuan gede beli boneka nggak boleh, karena beli cuma untuk anak perempuan kecil. Kalau anak perempuan udah gede itu jangan beli boneka, cari suami gitu. Kalau cari teman tidur jangan boneka, tak carikan suami mbak. Ya kalau potong haram bedanya. Meskipun itu batu seperti kayak mungkin porselen juga. Iya sama. Hah? Nah iya, itu haramnya dua. Dosanya double. Patungnya dosa, mendukung acara Natal atau acara maksiat untuk keperluan maksiat, dosa yang lain. Nah itu ketentuan tadi berlaku manakala barang itu adalah barang produk halal yang mungkin bisa digunakan untuk kepentingan yang halal, bisa mungkin digunakan untuk kepentingan yang haram. Namun jika satu produk itu tidaklah mungkin digunakan kecuali untuk kepentingan yang haram, maka haram. Maka ini bedanya jualan celana dalam perempuan sama jualan rok mini. Kalau jualan celana dalam itu malah halal. Nggak pakai kecuali untuk hal yang halal. Ya dia pakai untuk celana dalam gitu aja. Halal kan? Orang untuk mencelanai dalemannya halal. Tapi kalau dia jalan rok mini, maka rok mini itu sebenarnya halal kalau dipakai di rumah di depan suaminya. Namun kan itu terlalu mengada-ngada di tempat kita, kan? terlalu berbaik sangka. Wah ini mau yang datang aja orang yang pakai rok mini kok masa itu suaminya. Kalau malah jualan celana dalam sekali malah tidak masalah. Tapi kalau jualan rok mini jadi haram. Ini kalau jualan celana dalam malah halal. Jualan BH itu malah halal. Tapi kalau jualan you can see haram. Karena ya memang you can see itu bisa halal kalau dipakai dalam rumah depan suami. Namun yang datang orang pakai you can see masa mau ini mau you can see-nya mau pakai di depan suaminya. Terus mengada-ada. Suaminya banyak sekali di semua jalan suaminya. Ya. Ya. Masih terkait dengan ini? Kan misal kita jual konten atau pintu di rumah orang yang parkir gitu kan. Itu kan rumahnya juga jualan buat dia tinggal, tapi kan kadang juga untuk bayar apa ya hari-hari. Dia pakai untuk? Ya, misal kalau di rumah kan kalau misal ini bulan Natal kan dia juga di rumahnya ada perayaan itu nanti punya gimana?
awalnya itu rencananya hanya maksudnya buat tutup rumah gitu loh, cuma tapi kan di dalamnya nanti kan juga perayaan mereka itu nanti bunyi. Ya, tidak semua rumah orang kafir itu jadi tempat sembayangan. Ya. Maka dasarnya insya Allah nggak masalah. Tapi kalau ini jual kosan untuk gereja, maka haram. Ya, jual kosannya jelas untuk gereja, ya, maka haram. Tapi kalau untuk rumah, insya Allah nggak masalah. Ya, kemudian poin berikutnya, bahasan berikutnya adalah jual beli yang berkaitan dengan syarat, yang syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, maka itu adalah jual beli yang sah. Contohnya penjual mensyaratkan dia tempati rumah yang dia jual selama 1 bulan sejak tanggal pembelian, maka tidak masalah. Orang jual rumah dan si penjual rumah mempersyaratkan, saya jual rumah saya dengan harga sekian tertanggal hari ini, namun saya minta izin, saya minta syarat untuk saya pakai selama 1 bulan ke depan sejak tanggal ini. Pembeli oke, tidak masalah. Atau seorang itu menjual kayu, membeli kayu, dan dia mensyaratkan kepada penjual kayu, tolong kayu yang masih besar-besar ini dibuat kecil-kecil, kemudian Anda bawakan ke rumah saya, harga sekian. Mau nggak? Saya beli dengan harga sekian dengan 2 syarat. Tolong yang besar ini dikecilkan, kemudian diangkutkan, pindahkan ke rumah saya. Maka yang benar jual beli semacam ini sah. Sebagian ulama itu Hanabilah melarang kalau syaratnya itu 2. Sebagian ulama Hanabilah, dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, itu tidak boleh kalau syaratnya 2. Yang gelondongan jijikan kecil kemudian diangkut, ini tidak boleh. Karena syaratnya 2. Kalau mau pakai bersyarat itu cuma boleh 1 saja. Yang gelondongan pecahin, nah, tapi diangkut sendiri. Atau diangkutkan, namun yang gelondongan tetap gelondongan. Namun yang benar, mau syaratnya 2, mau syaratnya 1 tidak masalah. Mau syaratnya 3 tidak masalah. Syaratnya 3 misalnya, yang gelondongan tolong dipecahin, diangkutkan, sebagiannya tolong jadikan arang, nah, misalnya. Tidak masalah menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian wilayah berkaitan dengan di Arab Saudi, tanah di Mina, Muzdalifah dan Arafah adalah tempat ibadah sebagaimana masjid yang itu terbuka untuk seluruh kaum muslimin. Di masjid orang tidak boleh, pokoknya pojok sebelah sana itu kekuasaanku, nggak boleh ada orang ya menempatinya, mengklaim atau apa ya, tidak boleh di masjid. Ya, siapa yang datang duluan dia punya hak untuk milih mau pojok sana, pojok sana. Yang datang duluan yang menangan, gitu kan. Itu di masjid. Maka di sini disampaikan tanah Arafah, Muzdalifah, Mina itu seperti masjid. Maka tidak boleh dijual, tidak boleh pula disewakan. Tidak boleh disewakan. Ini sekian, ini tak sewakan dengan harga sekian. Maka berarti dikangkangi, dikuasai terlebih dahulu kan. Kalau itu bisa nyewakan kalau setelah dikangkangi, dikuasai, diduduki terlebih dahulu. Maka ini tidak diperbolehkan. Siapa yang melakukan hal tersebut maka dia berdosa, zalim, dan upahnya adalah haram. Ini mungkin wallah alam, mungkin ada penjelasan lebih detail tentang hal ini, karena sekarang di Mina ada hotel, ada 6 buah hotel di Mina dekat tempat lempar jumroh. Maka pada asalnya kalau pakai pembahasan tadi haram, hotel di Mina itu haram karena nanti bentuknya sewa. Karena yang memegang hotel itu jadi pemilik satu bagian tanah di Mina, kemudian dia sewakan. Meskipun di sisi lain ada maslahat,
Kalau bentuknya hotel itu daya tampungnya lebih, daya tampung mina bisa lebih banyak karena kan bisa naik ke atas. Kalau tenda nggak bisa ditumpuk. Allah mungkin ada bahasan yang berdetail tentang masalah ini. Kemudian bahasan berikutnya adalah jual beli kredit. Kredit itu adalah salah satu bentuk jual beli tidak tunai. Bedanya apa? Jual beli tidak tunai dengan jual beli kredit. Bedanya jual beli kredit itu jatuh temponya cuma satu, cuma sekali. Pak Taib minta beli HP-nya, terus sekarang uangnya tidak ada, tak bayarkan, nanti 3 bulan lagi. Maka ini jual beli tidak tunai. Dan kalau jual beli kredit itu jatuh temponya banyak. Jatuh tempo untuk cicilan pertama, jatuh tempo untuk cicilan kedua, jatuh tempo untuk cicilan ketiga. Jadi 3 bulan, nanti 100.000 bulan pertama, 100.000 tanggal sekian bulan kedua, kemudian yang terakhir sekian ratus ribu di bulan ketiga. Maka sebagaimana jual beli tidak tunai hukumnya halal, maka jual beli kredit pada dasarnya hukumnya halal, menurut pendapat yang paling kuat. Nah, dalam jual beli kredit diperbolehkan adanya tambahan harga dikarenakan jual belinya itu tidak tunai atau dikarenakan jual belinya itu dengan bentuk cicilan. Semisal 100.000 jika cash, 120.000 jika tidak cash. Tidak cashnya itu boleh jadi dengan satu jatuh tempo atau boleh jadi dengan bentuk cicilan. Misalnya anggap aja HP ini 100.000 jika cash, menjadi 120.000 ketika tidak cash. Ketika dibayar 3 bulan lagi, tidak masalah. Baik 120.000 tadi dengan satu jatuh tempo 3 bulan lagi, atau dengan 3 jatuh tempo. Ini bulan pertama dicicil sekian, bulan kedua cicilannya sekian, bulan ketiga cicilannya sekian. Nah, di sini dikatakan besar dengan syarat tambahan harga tersebut ya tidak keterlaluan. Tambahan harga tersebut tidak keterlaluan. Karena keterlaluan maka dari ke dalam bab zalim. Atau tambahan tersebut tidaklah memanfaatkan situasi orang yang kepepet, sangat membutuhkan barang tadi. Nah, dia tahu orang ini orang yang membutuhkan, sangat membutuhkan barang tersebut, kemudian dia naik, padahal dia sangat membutuhkannya, maka dia naikkan semaunya karena memanfaatkan sikon. Nah, ini tidak boleh. Jual beli tidak tunai atau jual beli kredit, tadi sudah kita sampaikan bedanya ya. Jual beli tidak tunai itu jatuh temponya sekali, jual beli kredit itu jatuh temponya banyak kali. Itu hukumnya ada 2 macam. Jual beli tidak tunai atau jual beli kredit, itu hukumnya ada 2 macam, bisa mubah, bisa sunnah. Kredit atau jual beli tidak tunai hukumnya sunnah, dianjurkan jika tujuannya adalah menolong pembeli. Artinya tidak ada tambahan dan kenaikan harga dari harga kontak. Ini HP ini cash 100.000, kredit juga 100.000, tidak tunai juga 100.000. Ini hukumnya dianjurkan, berpahala, karena berarti menolong si pembeli. Dia butuh barang, tidak punya duit cash, dibantu,
untuk mendapatkan barang tanpa ada kenaikan harga. Kemudian yang kedua, jual beli kredit atau tidak tunai itu hukumnya mubah jika tujuan dari jual beli tersebut cari keuntungan. Caranya dengan adanya tambahan harga dikarenakan tidak cash. Maka jika HP ini tadi 100 kok jadi 120.000 karena tidak tunai, maka jual beli ini hukumnya apa? Mubah. Mubah menurut pendapat yang paling kuat. Mubah menurut pendapat yang paling kuat. Ya, sebagian ulama melarang adanya tambahan harga karena tidak tunai atau karena kredit. Ada sebagian ulama yang melarang dengan alasan karena itu adalah dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Namun ini pendapat yang kurang kuat, karena sebagaimana kata Ibnul Qayyim, yang dimaksud dengan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli adalah jual beli ainah. Dalam jual beli ainah, satu barang itu mengalami dua transaksi sekaligus. Dijual tidak tunai, dibeli cash dengan harga yang lebih rendah tunai. Satu barang ini mengalami dua transaksi di waktu yang sama. Ada penjual beli kredit, di sana tidak ada transaksi kecuali satu transaksi, sehingga tidak benar. Ulama yang melarang tambahan harga karena kredit. Yang benar tambahan harga karena kredit hukumnya boleh. Namun syarat penting agar kredit itu halal adalah tidak boleh bagi penjual barang kredit untuk memberikan denda finansial jika si pembeli itu telat membayar angsuran. Ini syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar agar jual beli kredit itu halal, yaitu kalau pembeli barang kredit ini kok telat membayar angsuran, dia tidak boleh dihukum dengan bentuk hukuman finansial. Dan adanya hukuman finansial dalam jual beli kredit ini karena perlu ketahui kalau jual beli kredit itu ya sebenarnya jual beli bentuk modern. Kalau yang ada di masa silam cuma jual beli tidak tunai. Di masa para ulama terdahulu itu tidak ada jual beli kredit. Adanya jual beli tidak tunai. Artinya jatuh temponya cuma satu di belakang. Nah, kalau jual beli kredit ini bisa dikatakan model jual beli baru, model jual beli kontemporer yang tidak ada di masa para ulama terdahulu. Maka tidak bolehnya ada denda finansial dalam jual beli kredit karena keterlambatan membayar angsuran. Ini adalah pendapat yang benar dan itu pendapat jamahir ahli fikih kontemporer. Ada segelintir ulama kontemporer yang membolehkannya. Namun yang benar adalah pendapat yang melarangnya, karena denda dalam transaksi dalam jual beli kredit karena keterlambatan bayar angsuran itu adalah riba jahiliyah. Perlu diketahui bahasanya riba jahiliyah yang dilarang oleh Al-Quran itu kalau seandainya ada orang sekarang yang menerapkan riba jahiliyah ini, maka akan dikatakan sebagai orang yang sangat baik, berjiwa sosial tinggi. Padahal itulah riba yang diharamkan oleh Al-Quran. Itu kalau seandainya ada orang yang menjadi rentenir dengan metode riba jahiliyah, wah itu orang tidak akan menyebutnya sebagai rentenir.
orang akan menyebutnya sebagai dermawan. Riba jahiliyah itu kalau orang pinjam duit 100.000, jatuh tempo 2 bulan lagi. Setelah tiba 2 bulan, maka jika dia bisa membayar sebagaimana nominal yang dia ambil, maka tidak ada penambahan, tidak ada tambahan. Dia pinjam 100.000, dijatuh tempo yang pertama, yaitu setelah 2 bulan. Jika dia punya uang 100.000, maka pinjam 100.000, pulang 100.000. Tidak ada tambahan. Itu rentenir masa jahiliyah. Rentenir masa jahiliyah 100.000, 2 bulan, jatuh tempo. Pas jatuh tempo, ini orang yang berhutang bisa ngasih duit 100.000, sudah, nggak ada tambahan. Itu rentenir di masa jahiliyah. Nah, kok pas jatuh tempo setelah 2 bulan tadi kok nggak bisa bayar, maka si rentenir jahiliyah, masa jahiliyah akan mengatakan kepada orang yang berhutang padanya, bayar sekarang 100.000, tidak ada tambahan, atau tak undur 1 bulan namun jadi 120.000. Wah, saya nggak punya duit Pak. Nah, mundur saja lah. Ya ada, tapi 120.000 loh. Kalau mundur sebulan lagi, ya tak masalah lah. Nah, maka jadilah mundur 120.000. Nah, kok di bulan di jatuh tempo yang kedua, maka rentenir jahiliyah ini akan ngasih pilihan, bayar sekarang 120.000 atau tak kasih tempo sebulan lagi menjadi 140.000. Waduh, ini anak sakit gini nggak bisa, mundur saja lah. Ya, tapi 140.000 loh ya. Ya. Akhirnya nanti bisa jadi 200.000, bisa jadi pulangnya itu 300.000 gitu. Yaitu rentenir masa jahiliyah. Kalau orang itu bisa bayar di jatuh tempo pertama gimana? Tidak ada penambahan. Itu rentenir masa jahiliyah. Seandainya rentenir masa jahiliyah itu hidup di masa sekarang, apa orang bilang? Orang umum itu bilang apa sama rentenir ini? Gimana? Wah, masa Allah ada orang kok baiknya setengah mati kayak gini. Mana ada orang kok sebaik beliau, ya kan? Waktu kan bilang kayak gitu. Nah, rentenir masa jahiliyah seperti itu, yaitu yang diharamkan oleh Al-Quran. Terjadi, maka 20.000 yang harus dibayarkan pada jatuh tempo yang kedua. 20.000 itu apa? Hukuman finansial karena keterlambatan pelunasan. Di riba jahiliyah itu, riba itu tuh statusnya dalam riba jahiliyah, riba yang diharamkan oleh Al-Quran, riba itu statusnya adalah hukuman finansial karena keterlambatan membayar pelunasan. Nah, kalau jual beli kredit itu pakai angsuran kemudian telat dari jatuh tempo itu, kemudian ada hukuman 3.000 setiap harinya. Misalnya ini harusnya tanggal 5, maka kalau dibayar tanggal 6, maka nanti tambah 3.000, tambah tanggal 7 maka tambah 3.000 lagi, dan seterusnya. Maka itu riba jahiliyah. Sama persis, sama-sama hukuman finansial. Oleh karena itu perlu diketahui bahasanya riba bank itu lebih jahat daripada riba jahiliyah. Karena riba bank itu ada riba sejak jatuh tempo pertama. Jatuh tempo pertama, pelunasan pertama itu sudah harus bayar bunga, dan curangnya lagi
plus bayar modal. Bayar modal. Dan curangnya lagi, sebelum nerima duit sudah dipotong. Kalau orang pinjam di bank 5.000 itu 5 juta nggak dapat 5 juta. Bersih yang sampai ke tangannya itu 4.500.000. 500.000 potongan administrasi, coba bayar pulpen kertas itu 500.000. Maka sebelum dia menerima duit, dia sudah terkena riba. Karena hakikatnya keadaan senyatanya dia pinjemnya itu 4.500.000. Namun sebelum dia terima dia harus bayar 5 juta, coba. Hakikatnya kan, realnya kan dia pinjam duit 4.500.000. Nah, di saat itu juga dia harus nanggung riba nih 5 juta. Dan 5 juta ini masih dianakkan lagi. Padahal seandainya dia bayar 5 juta, itu udah ngasih riba 500.000. Terus seandainya cuma bayar 5 juta, itu udah ngasih riba 500.000. Betapa jahatnya riba bikinan orang Yahudi. Dan ya, betapa kondisi keadaan nilai tolak ukur di masyarakat itu terbolak-balik tidak karuan. Rentenir masa jahiliyah hidup di masa sekarang saja dibilang orang baiknya setengah mati nggak ketulungan. Padahal itu yang Allah murkai dengan bahasa yang sangat keras dalam Al-Quran. Maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Itu siapa? Rentenir masa jahiliyah tadi. Yang kata masyarakat sekarang, orang kok api kok nggak ketulungan. Jika ada orang yang bertanya, apa beda tambahan dalam riba itu tidak boleh, tambahan dalam kredit kok boleh? Apa bedanya? Jawabnya beda, karena transaksinya beda. Kalau kredit itu transaksinya jual beli, ada barang yang dijual, maka itu mengambil keuntungan dari barang. Loh, kalau riba itu transaksinya utang piutang, mengambil keuntungan dari uang, maka uang itu dijadikan sebagai komoditi yang menghasilkan keuntungan. Dan ini tidak diperbolehkan menjadikan uang sebagai komoditas. Uang itu jadikan sebagai alat pembayaran. Itu fungsi uang dalam ekonomi Islam, sebagai alat tukar pembayaran, alat untuk menilai harga barang, bukan sebagai komoditas yang menghasilkan. Pada asalnya demikian. Nah, terus solusi untuk kredit tadi gimana? Ya, kalau tidak boleh diberi hukuman finansial. Di sini disampaikan, akan tetapi si penjual barang kredit, kembali ke masalah kredit ya, diperbolehkan menjadikan barang kreditan tersebut sebagai agunan sampai si pembeli melunasi utangnya. Maka ingat, pembayaran angsuran itu statusnya bayar utang. Statusnya itu bayar utang, karena barang itu sudah milik penjual, milik pembeli. Maka angsuran itu statusnya bayar utang. Maka sampai dia melunasi utangnya, sampai pembeli melunasi utangnya, maka boleh barang tadi ditahan. Namun ingat, ditahan dengan status agunan. Dan ini pun aslinya diperselisihkan. Apakah dalam jual beli kredit, jual beli tidak tunai,
bolehkah barang itu ditahan sebagai jaminan? Itu ulama berselisih pendapat boleh dan tidaknya. Dengan bahasa lain, kalau dalam bahasa motor, bolehkah BPKB-nya itu ditahan penjual sampai lunas baru kemudian BPKB diserahkan? Ini asalnya ulama khilaf. Sebagian ulama melarang dengan mengatakan karena ini melanggar akad. Karena yang namanya akad, barang dalam jual beli itu sudah berpindah ke pemilikan, sehingga si pembeli itu punya kemerdekaan untuk menjual kembali barang kreditannya. Karena itu barang sudah jadi miliknya, maka dia punya kemerdekaan, mau dia jual nggak masalah. Nah, kalau dijadikan agunan kan jadinya tidak bisa dijual. Ini berarti merusak konsekuensi akad. Itu ulama yang melarang barang kreditan tadi dijadikan jaminan menjadi agunan di tempat penjual barang kreditan. Namun pendapat yang empat insya Allah lebih kuat, boleh menjadikan barang kreditan itu sebagai agunan. Gimana bentuknya? Ya kalau dalam motor ya dengan menahan BPKB-nya. Namun ingat, statusnya itu cuma agunan. Agunan itu gimana? Agunan itu fungsinya kalau orang yang punya utang itu tidak bisa bayar, maka barang dia bakal dijual. Ini kita misalnya contohkan di transaksi utang piutang murni. Transaksi utang piutang murni. Saya sama Pak Taib utang piutang. Nih, saya utang sama Pak Taib, agunannya emas misalnya. Apa fungsi agunan ini? Ketika jatuh tempo saya harus bayar utang saya misalnya 500 pada Pak Taib, saya nggak mampu, saya nggak bisa, maka agunan ini dijual. Gimana caranya? Pak Taib memerintahkan saya untuk menjualnya, menjual barang agunan tadi. Kepada siapa? Kepada pihak ketiga. Pihak ketiga. Kalau saya nggak mau jual, Pak Taib punya hak untuk memaksa saya untuk menjual pada pihak ketiga. Nanti hasil penjualannya dipakai untuk bayar. Saya pakai untuk bayar utang saya. Jika bersisa, jual emas tadi kok ternyata laku 1 juta, sudah 500.000 saya berikan pada Pak Taib sebagai pembayaran utang, 500.000 saya bawa pulang. Jika kok ternyata emasnya lakunya cuma 400.000, maka 400.000 seluruhnya saya berikan pada Pak Taib, dan saya masih punya utang yang wajib saya bayar 100.000. Sehingga tadi BPKB tadi dijadikan jaminan. Artinya apa? Kok terjadi kredit macet, maka bukan motor diambil, bukan, namanya nggak jadi agunan. Terjadi kredit macet, misalnya saya kredit sama Pak Taib, saya motor tadi macet, BPKB di tempatnya Pak Taib, maka Pak Taib memerintahkan saya untuk jual motor. Motormu yang kamu pakai itu jual, ini BPKB-nya, ayo dijual. Kepada siapa? Pihak ketiga. Nanti laku berapa? Misalnya ini kreditnya ini 2 juta, kok laku 2.200.000, dijual kepada pihak ketiga motor tadi, laku 2.200.000, maka ya 2 jutanya saya kasihkan Pak Taib sebagai pembayaran utang saya, 200-nya saya bawa pulang. Nah ini namanya barang kreditannya jadi apa?
agunan, bukan kemudian disita sama Pak Taib. Dolim Pak Taib sama saya. Kalau ngambil motor kanan, motor ini punya saya. Dengan transaksi jual beli. Pak Taib cuma boleh punya hak, dan itu ala rajih, meskipun aslinya khilaf, punya hak untuk menjadikannya sebagai agunan. Dengan tujuan nanti dijual kepada pihak ketiga. Ketika terjadi kredit macet gitu. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.